bagaimana ya cara untuk berbakti kepada kedua orang tua? Bagaimana caranya? Kalau kita lihat teman-teman, dalam surah Al-Isra ayat 23, di situ ada kalimat yang juga sering teman-teman baca. Fala taqulahuma uff wala tanharhuma wa qulahuma qawlan karima. Itu satu dari sekian banyak cara berbakti kepada orang tua, yaitu katanya dalam surah Al-Isra ayat 23, jangan kita berkata Nanti dia akan dijelaskan maksudnya apa. Jangan membentak. Jangan membentak. Dan ucapkan perkataan-perkataan yang baik kepada kedua orang tua kita. Bayangkan, orang tua kita dulu mengajarkan kita berbicara. Bisa-bisanya kita membentak orang tua kita yang telah mengajarkan kita berbicara. Kita lihat teman-teman sekalian mengenai ayat jangan berkata ya, atau jangan membentak. Ini menunjukkan betapa anak harus melembutkan suaranya pada saat berbicara dengan orang tuanya. Itu perbaru dari perkataan, belum dari yang lain-lain. Kita diminta untuk berlemah lembut dengan orang tua kita. Sepintar apapun engkau, sehebat apapun engkau, sudah berhasil sebagaimanapun engkau tetap bersama dengan orang tua, maka tetap kita diperintahkan untuk merendahkan suara kita, untuk melembutkan suara kita, bukan sebaliknya, bukan membentak, apalagi yang lebih daripada itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23 tadi, dan lakukanlah atau berbuatlah dengan perbuatan-perbuatan yang mulia. Termasuk perbuatan bakti pada orang tua, teman-teman sekalian. Pertama adalah mengutamakan ridha kedua orang tua di atas kepentingan pribadi. Itu cirinya. Bakti sama orang tua, ciri-cirinya adalah pertama, mengutamakan ridhonya orang tua atas kepentingan pribadi. Contoh sederhana yang sering terjadi pada teman-teman remaja. Teman-teman senang sama seseorang, pengen nikah sama seseorang, tapi orang tua kita nggak setuju. Orang tua kita nggak ridho. Di sini disebutkan perbuatan bakti sama orang tua salah satunya adalah mengutamakan ridhonya orang tua di atas kepentingan pribadi kita. Ridho walidain. Ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Jadi apa yang harus dilakukan ketika orang tua tidak setuju? Misalnya, berbicaralah baik-baik. Tapi kalau sudah melakukan berbagai macam cara orang tua tidak setuju, ya sudah. Orang itu tidak cuma satu. Orang itu ada banyak insya Allah yang mudah-mudahan disenangi oleh orang tua kita. Makanya kalau misalnya lagi dekat sama orang, jangan selalu mengungkapkan perasaan, teman-teman sekalian. Kalau ta'aruf itu, nggak usah bawa-bawa perasaan. Jadi alhamdulillah, nggak jadi juga nggak apa-apa. Seperti itu. Yang paling penting adalah mengutamakan ridhonya orang tua. Termasuk teman-teman pergi ke pesantren untuk belajar, untuk bekerja, atau teman-teman pindah ke kota yang lain, maka termasuk bakti sama orang tua adalah mengutamakan ridhonya orang tua atas kepentingan pribadi kita. Kemudian yang kedua, perbuatan bakti kepada orang tua adalah mentaati kedua orang tua dalam masalah perintah dan larangan mereka selama tidak melanggar aturan syar'i. Tadi Uma katakan prinsipnya adalah taat dan patuh kepada kedua orang tua, tapi tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Jadi salah satu perbuatan bakti pada orang tua yang nomor 2 adalah mentaati kedua orang tua dalam masalah perintah dan larangannya selama tidak ada aturan syar'i yang dilanggar. Misalnya orang tua kita melarang kita untuk melakukan sesuatu, ya. Apa susahnya untuk tidak melakukan itu? Orang tua kita menyuruh kita sesuatu, apa susahnya untuk kita melakukan itu? Semuanya ini akan terasa nanti kalau orang tuanya udah nggak ada, baru terasa betapa menyesalnya kenapa dulu tidak mengikuti kata-kata orang tua. Lagi-lagi orang tua punya batas waktu. Yang ketiga, termasuk perbuatan bakti pada orang tua adalah perasaan senang sepenuh hati, memiliki inisiatif untuk memberi kepada kedua orang tua sesuatu yang sekiranya mereka inginkan. Jadi punya inisiatif untuk memberi kepada orang tua sesuatu yang mereka inginkan, meskipun mereka nggak minta. Biasanya orang tua nggak minta. Orang tua saya nggak pernah tuh minta beliin ini dong, nggak pernah. Biasanya pada umumnya, kecuali hal-hal khusus ya, pada umumnya orang tua nggak akan pernah minta tolong beliin papa sawah dong atau beliin papa rumah dong, nggak mungkin. Orang tua kan simpan duitnya baik-baik. Nah, itu umumnya orang tua seperti itu. Tapi anak yang berbakti kepada orang tuanya peka, dia tahu orang tuanya ingin apa. Kalau dia ada rezeki, kasih sama orang tuanya, jangan pelit, teman-teman sekalian. Teman-teman bekerja nih, kalau prinsipnya Ricis, ini prinsip Ricisnya saya cerita ya. Ricis itu selalu bilang uang aku uang papa, uang aku uang papa, uang aku uang ibu. Jadi apapun
apapun yang orang tua nggak minta apa-apa, tapi biasanya Ricis dia akan kasih. Dan kita di keluarga kita punya kebiasaan, saya yakin teman-teman juga punya kebiasaan itu. Setiap saat kita selalu tanya, papa mau apa? Boleh di mute dulu sebentar. Ibu mau apa? Apa yang belum kami ini anak-anaknya wujudkan? Pertanyaan itu harus ditanyakan terus teman-teman sekalian. Jangan cuma sekali pertanyaannya, tanya terus. Itu yang kami lakukan dalam keluarga. Kami menanyakan itu terus sampai pada kalimat yang papa bilang semuanya sudah kok, gitu. Semuanya sudah kok. Tapi itu pun kita anak-anaknya harus inisiatif terus. Apalagi yang bisa kita berikan kepada orang tua. Seperti itu. Termasuk salah satunya kenapa lahirnya pesantren Maskanul Hufaz itu gara-gara saya tanya, ibu mau apa? Apa yang cita-cita ibu yang anak-anaknya belum wujudkan? Salah satunya saya bilang, ibu ingin anak-anak semuanya menjadi penghafal Quran, ingin punya anak-anak penghafal Quran. Akhirnya terciptalah atau adalah Maskanul Hufaz yang berdiri 2016, 5 tahun yang lalu. Jadi teman-teman sekalian, kembali lagi, perbuatan baik atau bakti kepada orang tua. Yang ketiga adalah inisiatif untuk memberi kepada orang tua walaupun beliau tidak minta. Dan pemberian itu nggak mesti mahal loh teman-teman sekalian. Kita tahu nih orang tua nih misalnya, orang tua pengen kita nggak terlalu sibuk, pengen ada waktu ngobrol misalnya, kasih waktu itu untuk kita ngobrol sama orang tua. Atau misalnya orang tua ingin apa, perlu apa, inisiatif, peka melihat orang tuanya ingin apa. Itu juga adalah bakti kepada orang tua, insya Allah. Saya yakin di sini banyak banget teman-teman semua yang ingin mewujudkan orang tuanya naik haji atau umroh kan. Maka berdoa dengan sungguh-sungguh, nggak ada yang nggak mungkin. Umrah atau haji bukan soal ada uang atau nggak ada uang. Banyak kok tiba-tiba orang berangkat umrah tanpa uang, gratis begitu saja diberangkatkan oleh orang, banyak. Kenapa? Salah satunya karena doa anak soleh yang sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi ya, yang ketiga kembali lagi bahwa perbuatan bakti sama orang tua, yang ketiga adalah inisiatif untuk memberi kepada orang tua meskipun dan selalu beranggapan bahwa apapun yang kita kasih masih tidak ada artinya dibandingkan dengan jasa yang mereka kasih kepada kita. Jangan sampai mengatakan, ini nauzubillah min zalik, ada anak yang hitung-hitungan juga. Saya kan udah kasih semuanya, saya udah kasih rumah, kurang apa lagi sih? Ada juga yang begitu, nauzubillah min zalik. Jadi kita, kalau ingin jadi anak bakti, seberapa banyak pun yang kita kasih kepada orang tua kita, maka pikiran kita, anggapan kita masih nggak ada apa-apanya, masih seujung kuku, nggak ada apa-apanya dibanding jasa orang tua kita yang telah membuat kita ada di dunia ini. Keempat, ini khusus bagi teman-teman karena di Maskanul Hufaz ada juga mualaf-mualaf ini. Yang keempat adalah termasuk bakti sama orang tua, mendakwahi orang tua agar berada di jalan Islam yang betul, mendakwahi orang tua agar meninggalkan kemaksiatan dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus dilakukan oleh teman-teman untuk teman-teman bisa bakti kepada orang tua. Jangan putus asa. Ada yang bilang nggak perlu deh nasehatin, wataknya susah dirubah. Ini termasuk untuk teman-teman yang punya suami juga sama ya, walaupun ini konteksnya orang tua, tapi untuk menasihati suami kah, atau menasihati anak kah, menasihati siapapun, khususnya orang tua, jangan putus asa untuk senantiasa mengingatkan mereka. Kita nggak pernah tahu, bagi Allah gampang merubah hati seseorang. Saat itu juga bisa teman-teman sekalian. Jadi termasuk bakti sama orang tua adalah mendakwahi mereka agar taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah kebaikan yang tertinggi nilainya. Karena ajakan ini menyelamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk teman-teman yang orang tuanya mungkin beragama lain atau yang orang tuanya masih tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tugas terbesar teman-teman sekalian adalah mengajak orang tua itu menuju kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah dicontohkan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mencontohkan bagaimana mendakwahi ayahnya agar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara ayahnya itu menyembah berhala-berhala. Teman-teman lihat dalam surah Maryam 46, kisahnya tertulis di situ. Bapak Nabi Ibrahim alaihissalam marah dan mengancam anaknya. Apa kata bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah engkau benci kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan aku rajam dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Jadi nggak usah dia dekat-dekat, istilahnya begitu. Nggak usah dia nasihatin saya, istilahnya begitu. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah berhenti untuk berdakwah? Tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam, teman-teman lihat dalam surah Maryam 47. Kisahnya tertulis juga di situ. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala salamun alaik. Semoga keselamatan bersamamu. Nabi Ibrahim alaihissalam membalas apa? Salamun alaik. Semoga keselamatan bersamamu. Apalagi kata Nabi Ibrahim alaihissalam, astaghfirulaka rabbi. Aku akan memohonkan ampunan kepada Rabbku untukmu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam membalasnya dengan kata-kata doa dan juga kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik. Itu cara Nabi Ibrahim alaihissalam
ketika mendakwahi ayahnya. Memang mendakwahi seseorang nggak bisa seperti sulap, bim salah bim abrakadabrak langsung berubah seseorang, nggak bisa. Tapi mendakwahi seseorang butuh kesabaran, butuh doa terus menerus. Jangan putus asa, jangan menyerah, jangan merasa lelah. Karena insya Allah kalau Allah berkehendak sekejap mata dia bisa berubah, teman-teman sekalian. Kekonsistenan kita dalam mendakwahi orang-orang tersebut, terutama orang tua kita, adalah bukti betapa cinta dan sayangnya kita kepada orang tua kita. Karena tadi bahwa karena itu akan menyelamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. First blood. Double kill.